kita bersama-sama kita berjalan bersama-sama. Kalian semua pada hari ini akan mengadakan outing kelas yang ini akan saya berikan ke Polres Magetan yang kamu supaya jadi anak yang pemberani. Jadi tujuan kamu nanti adalah kalian semua jadilah anak yang pemberani. Kita nanti akan dipandu oleh Bapak Polisi. Kita nanti akan melihat apa-apa masalah yang ada dalam kepolisian. Nanti silakan di dokumen nanti kalau ada kalian yang bercita-cita jadi polisi, nanti kamu juga akan mengetahui apa yang ada di sana. Demikian. Paling ujung jangan rebutan, nanti ada yang duduk di tengah, ada di antara di tengah. Nanti jangan rebutan di dalam, ceria boleh. Kalau ada yang merasa pusing atau bagaimana segera bilang ke Bapak Ibu guru. Nanti turunnya juga begitu. Menunggu Bapak Ibu guru memandu turun, karena treknya tinggi, jangan turun sendiri. Yang di jalan mohon untuk masuk dulu. Yang di jalan untuk masuk dulu. Dipanggil Bu Esti ke depan, mengambil minum di depan, baru mengikuti Bapak Surendro. Sudah naik semua? Oke, geser ya. Berarti ditambah anak SD ya. Kalau TK-nya sudah naik. Oh, masih ada. Nih, nanti ditambah anak SD. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala quwata illa billahi aliyil azim. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Monggo sabarannya Mas. La 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 la. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini masih diberikan hidayah taufik dan diizinkan berkumpul bisa datang ke Polres Magetan. Seneng gak ini bisa ke Polres Magetan? Senang. Tadi naik truk ya ada sini ya? Seneng gak naik truknya Pak Polisi? Senang. Siapa yang nanti besar mau jadi polisi? Iya.
kalau mau jadi polisi syaratnya harus sekolah yang pintar. Terus kedua harus sering olahraga karena selain kecerdasan juga dibutuhkan kesehatan ya. Nah, bagi yang berminat besar pengen jadi polisi harus dari kecil disiapkan belajar yang rajin ya. Adik-adik nanti akan diperkenalkan ya. Sekarang sedang di Polres Magetan. Nanti akan diperkenalkan karena di Polres Magetan Bapak polisi ada berbagai macam tugasnya. Nah, nanti akan diperkenalkan Bapak polisi yang bagian di jalan. Namanya Pak Polisi lalu lintas. Yang bagian jaga di bank-bank atau di tempat-tempat wisata. Namanya Pak Polisi yang tugasnya di Samapta. Nanti ada juga ya bagian menangkap penjahat, namanya apa? Pak bagian reserse. Nanti akan diperkenalkan. Nah, supaya apa? Supaya adik-adik lebih tahu mulai dari ini. Ya. Oh, baris ya harus baris semua ya. Jangan ada yang misah-misah. Mau ya nanti ya? Nah, yaudah, langsung saya serahkan sama Pak Bini. Langsung saja kita mulai untuk semuanya. Hadap kiri, gerak. Menghadap ke barat semua. Ya, kita mulai dari adik-adik TK ya. Monggo, guru pembimbingnya kita maju dulu semuanya. Aturan polisi, jalan berhati-hati lewat sebelah kiri. Awak pakaiannya mengepak kanan dan kiri. Kiri, ke kiri, ke kiri. Pinggir ya, jangan lewat. Dia jadi kenapa? Nah, ayah. Yang pertama, gedung Satuan Sabara ya, di mana di dalam gedung ini dijadikan sebagai kantor pusatnya pasukan Dalmas yang biasanya pegang tameng untuk menangkal unjuk rasa. Ya, yang pakai tameng yang biasanya untuk menindak pengunjuk rasa. Nah, di sebelahnya ini ada tempat ibadah yang digunakan kami sholat ya, anggota Polres Magetan kalau melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat dan sholat sunnah lainnya, kita melaksanakan ibadah di Masjid Sirotol Mustaqim ya. Disediakan tempat ibadah untuk kita beribadah ya. Oke, kita lanjut. Ada kanan gerak, maju jalan. Lurus ke depan, lurus ke depan. Ayo lihat jalannya. Lurus ke depan, lurus ke depan, lurus ke depan. Lurus ke depan. Lurus ke depan. Maju terus sampai di sini, kita stop dulu ya. Ada kanan gerak. Lurus ke depan. Kendaraan yang mengalami kecelakaan karena apa? Karena melakukan pelanggaran itu awalnya ya. Nah, jadi nanti kalau naik kendaraan sama bapak sama ibunya harus menggunakan helm ya. Ada nggak yang sudah punya helm sendiri? Nah, sudah ada ya. Nah, ini kita ke bapak ibu, ayah bundanya minta diberikan helm biar kalau naik kendaraan
aman dan bisa kita lihat. Nah, ini yang mengalami kecelakaan, ada yang rodanya lepas, ada yang boxnya rusak. Nah, ya. Baik, sudah dilihat semua. Nah, ayo hadap kiri, langsung jalan lagi ke belakang. Ayo. Di sini. Dan di hadapan kita pula ada perumahan dinas dari para PJU, pejabat utama Polres Magetan. Ya, kita lanjut sampai ujung. Ya, jalan terus sampai ujung. Kenapa sudah capek? Masih belum. Ayo. Sampai ujung. Namanya klinik Bayangkara Polres. Jadi kalau Bapak polisi, semua petugas dari Polres kalau sakit nanti periksanya. Ya, betul ya. Selain ada petugas kepolisian yang ngurusi lalu lintas, petugas kepolisian yang nangkep penjahat, petugas kepolisian yang jaga, Pak. Ternyata di Polres Magetan juga ada fasilitas kesehatan yang menakodai juga Pak Polisi juga. Ya, ternyata Pak Polisi itu tidak hanya tukang tembak, tukang suntik pun ada. Ya, tukang suntik pun ada. Ya, ini di sebelah kiri kita ada Pak Wahyu, ada Pak Karunia Hadi, semuanya petugas dari Polres Magetan yang mempunyai kompetensi kesehatan. Yang sakit, keluarga anggota yang sakit, berobatnya di sini ya. Dan ada perawat, ada dokter gigi ada, ya. Dan tidak hanya untuk melayani anggota dan keluarga anggota, masyarakat umum pun bisa berobat di klinik Bayangkara Polres Magetan, ya. Jadi di dalam satu induk kantor itu banyak. Ada yang bagian logistik, yang tadi pagi menjemput adik-adik naik truk itu adalah anggota polisi di bagian logistik. Ya, bagian logistik. Begitu adik-adik masuk Polres, ada penjagaan disambut anggota polisi bagian penjagaan. Ya, kemudian masuk ke dalam, dan ini ada yang bagian kesehatan. Ya, yang penting jaga kesehatan. Ya, semua merah beromel lah itu. Ya, makamnya harus bergizi. Nek dimasak sayur sama ibu, dimakan sayurnya. Oh, jumur dong kayak begini. Ya. Ya. Padahal ibu harus rasanya kecap terus ya. Oke adik, kita langsung bergeser ke lokasi praktek sih. Nah, bagi anggota yang nah, kebetulan ini kepala ini Bayangkara orang Tanjung. Ya, Pak dan Ujono orang Tanjung dari bagian logistik ya. Ya, kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh anggota kepolisian dalam hal ini Polres Magetan semuanya disimpan di sini ya. Pak, ada tanknya enggak? Enggak ada kalau di sini tank ya. Ya, tanknya enggak ada. Pak, ada tembak enggak ada, tapi disimpan di gudang. Sewaktu-waktu kalau dibutuhkan untuk kegiatan darurat akan dikeluarkan oleh bagian logistik ya. Dan silakan balik kanan. Ya, kita nanti akan berkunjung ke lokasi praktek. Sementara waktu ini di hadapan kita lihat ada kendaraan yang korban kecelakaan ya. Tuh, lihat mobilnya hancur, ininya semuanya hancur. Awas kotor ya. Ya, kotor. Oke, kita langsung bergerak ke lokasi uji praktek. Nah, terima kasih. Merapat ke pinggir aja. Kita akan melakukan tes uji praktek ya, adik-adik saya, ini adalah lokasi uji praktek dari Satpas Polres Magetan ya, dimana di lokasi ini merupakan salah satu lokasi untuk para pemohon SIM melaksanakan tes. Kak Bribtu Yunanda akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk melalui lintasan uji praktek untuk mendapatkan SIM C. Persiapan? Konfirmasi keselamatan? Ya, jalan. Ya, di lintasan pertama wajib melakukan pengereman. Ya, memastikan kanan kiri aman dan dilanjutkan untuk ke lintasan putar balik.
Ya. Ini Bapak Kepala Sekolah. Ya, setelah melewati lintasan putar balik dan menempuh di jalur S, kemudian akan memasuki lintasan Y. Ya, yang bersangkutan memilih lajur kanan dan berhenti di lajur sebelah kanan. Boleh mengendarai kendaraan bermotor, harus sudah memiliki SIM. Jadi nanti kalau sudah mungkin SMA, sudah punya KTP, nah silakan nanti minta ke orang tuanya untuk diantar ke Polres untuk mencari SIM. Karena sekarang aturan yang baru, apabila terjadi kecelakaan dan tidak memiliki SIM untuk pengendaranya, tidak akan dapat jasa harja, tidak jadi dibantu pengobatannya ya. Nah, jadi nanti ditanya ya orang tuanya ya, Bapak Ibu sudah punya SIM apa belum? Jadi nggak tanya Bapak Ibunya? Hah? Tanya nanti ya orang tuanya, ayo Bunda sudah punya SIM apa belum? Tadi saya ke Polres sama Bapak Polisi dikasih tahu kalau naik motor harus memiliki SIM ya. Nah nanti setelah ini kalau pulang silakan tanya ke orang tuanya masing-masing. Ini berarti masih istirahat di sini, makan dulu ya. Nah ya silakan yang bawa bekal, yang bawa jajan silakan. Boleh mengendarai kendaraan bermotor, harus sudah memiliki SIM. Jadi nanti kalau sudah mungkin SMA, sudah punya KTP, nah silakan nanti minta ke orang tuanya untuk diantar ke Polres untuk mencari SIM. Karena sekarang aturan yang baru, apabila terjadi kecelakaan dan tidak memiliki SIM untuk pengendaranya, tidak akan dapat jasa harja, tidak jadi dibantu pengobatannya ya. Nah jadi nanti ditanya ya orang tuanya ya, Bapak Ibu sudah punya SIM apa belum? Jadi nggak tanya Bapak Ibunya? Hah? Tanya nanti ya orang tuanya, ayo Bunda sudah punya SIM apa belum? Tadi saya ke Polres sama Bapak Polisi dikasih tahu kalau naik motor harus memiliki SIM ya. Nah nanti setelah ini kalau pulang silakan tanya ke. Terus sekarang seluruh anggota tubuh kita ini punya kita apa titipan buat kita? Titipan. Yang punya tubuh kita adalah Allah. Allah menitipkan tubuh kita untuk dijaga, dirawat, terus di apa? Disayangi. Terus sekarang seluruh anggota tubuh kita ini punya kita apa titipan buat kita? Titipan. Yang punya tubuh kita adalah Allah. Allah menitipkan tubuh kita untuk dijaga, dirawat, terus di apa? Disayangi. Semua anggota tubuh mulai dari rambut sampai ujung kaki adalah titipan. Ya. Ya. Kalau titipan itu berarti harus dijaga, terus dirawat dan disayangi. Sekarang saya tanya, ada yang pernah dicubit? Pernah dicubit siapa angkat tangan? Rasanya seperti apa? Sakit. Rasanya sakit. Itu baru dicubit. Ya, belum kegiatan-kegiatan lainnya yang menyakiti tubuh kita itu sangat tidak dianjurkan atau dilarang sama sekali. Ya, karena apa? Gusti Allah itu itu mau untuk memudahkan kita dalam beribadah, dalam hidup untuk beribadah terhadap Gusti Allah, terhadap Tuhan. Ya, sangat dosa besar sekali kalau sampai menyakiti diri kita dengan alasan apapun. Ya, dengan alasan apapun. Kalau dijiwitnya sakit kok ya, sesuatu yang sakit terhadap diri kita ya jangan dilakukan.
Pokoknya sebisa mungkin apa yang menjadi titipan Allah Tuhan itu harus kita jaga, kita rawat, kita sayangi dengan baik, termasuk organ tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku. Tidak ada alasan apapun untuk menyakiti tubuh kita, karena tubuh kita adalah titipan. Ya. Sekali lagi, apa yang sudah dititipkan kepada diri kita jaga, kita rawat, kita apa tadi Kak? Kita sayangi, ya. Jangan sampai ada yang menyakiti diri kita sendiri. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya, ya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bukan begitu Kak? Ya. Ya. Mungkin ada Pak Haji mau menyampaikan tentang tadi untuk Kakak. Selamat pagi adik-adik. Ayo, tadi yang diomongin sama Pak Polisi tadi ada yang ingat, tubuh kita itu apa? Harus dikasihkan Tuhan itu buat apa? Disayang, dijaga, dirawat. Selain adik-adik kan udah diajarin, makanya pasti wajibnya bergizi, biar sehat, biar kuat. Kalau misalnya udah dikasih sama orang tuanya makanan bergizi yang sehat, biar adik-adiknya nanti tumbuh tinggi cepat. Kalau misalnya dirinya sendiri disakitin, kira-kira itu berarti menyakitin orang tuh. Saya nggak sama orang tuanya semua. Saya toh. Kalau misalnya saya sama orang tua, berarti harus sayang diri kita sendiri dulu. Kalau adik-adik, kira-kira kalau kena jarum gitu, enggak tangannya, nggak sengajanya sakit tau. Jadi jangan maksudnya nggak sengaja sakit, apalagi kalau disengaja gitu. Adik-adik yang SD nih pas sudah ngerti, misalnya mainan cutter, itu diperingatkan lagi gunting, itu benar-benar berbahaya. Jangan sampai digunakan satu gunakan, oke? Misalnya gunting itu buat olahraga, gunting kegiatan budaya gitu, atau buat origami. Kalau kena tangan nggak sengaja sakit nggak? Jadi kalau jangan disengaja kan berarti dihati-hati. Hati-hati ini yang mereka diajarin. Udah adik di rumah semuanya. Saya yang bawa sama adiknya, diawasin adik-adiknya. Kalau misalnya lagi, adiknya pakai gunting, pakai apa saja, jari, apa bisa. Diawasin ya, anak-anaknya. Tadi ingat lagi, tubuh kita harus dijaga, dirawat. Tadi yang menjadi polisi nggak? Siapa? Ayo angkat tangan. Mau jadi polisi? Tuh, kalau mau jadi polisi dia ada bapak-bapaknya. Harus kuat kan badannya? Harus kuat, harus makan. Gak ada badannya, coba lihat badan bapaknya bagus-bagus. Tidak ada yang terluka kan? Karena bapak-bapak ini menjaga dirinya sendiri sejak kecil, sejak adik-adik kecil, sejak kami kecil. Makan yang baik, nggak makan jajan sembarangan. Itu termasuk salah satu cara menyayangi diri sendiri. Bener kan? Bener kan nih kakaknya yang SD? Adik-adiknya didengar kakaknya kalau ngomong. Sekolah yang baik. Jadi dokter siapa? Ayo jadi dokter. Tuh, nanti yang polisi berobatnya yang dokter. Oke? Sama-sama harus dijaga tubuhnya. Sebentar ya. Nah, yang mundur dulu mobilnya. Panas. Ayo. Ayo naik sini. Ya semuanya udah di. Mbak, mobil Mbak. Mbak, mobil. Dadah. Pegangan. Mbak, saya numpak sepeda itu loh Mbak. Estetik Mbak, ambilin Mbak, estetik.
Thank you.